Halo semuanya, hari ini bersama Kunto Aji. Halo Bang Radit. Lu ini gak sih kangen Twitter zaman dulu gak sih? Kangen gak kangen sih? Apa namanya sekarang? X ya? X, iya. Karena kan dulu kita sering ini Iya. follow-followan di Twitter kan. Iya. Sampai lo temenan sama teman-teman gue juga. Iya. Sama Arif, sama Bena, sama Alit ya kan. Gue sih udah gak pernah Twitteran lagi ya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang rame-rame sih gue sempet ngikut-ngikutin juga. Sekarang tuh kayak gimana itu si Twitter itu, si X ini? Sekarang tuh segmented banget sih. Kayaknya emang Twitter tuh tempatnya orang-orang yang pertama mereka pasti based on text ya. Oh berarti orang yang emang suka baca gitu. Jadi banyak yang dibilang SJW gitu. Jadi hal-hal simpel tuh bisa jadi rumit banget, ribet banget gitu. Tapi ada yang bikin pintar, ada yang kita kan banyak ahli di situ ya. Betul. Ahli beneran sama yang ahli-ahlian. Betul. Kebanyakan baca emang bikin aneh sih. Iya sih. Iya bener sih. Kayak gue sih emang. Tapi berantem masih ribut kan dulu waktu itu gue main Twitter. Pertanyaannya. Sumpah gue. Persoalan apa ya dulu tuh yang gue pusing banget ya. Soal apa batagor, somai, bubur. Bubur diaduk apa gak diaduk. Itu masih mending bercanda. Tapi waktu itu ada soal makanan juga yang sempat ribut. Oh sempat gue ngikutin ada orang dibikinin ini bekal sama ngebikinin bekal suami. Iya betul. Iya kan? Iya. Terus ribut. Iya. Bawa-bawa apa patriarki apa. Iya. Lah, ini ada orang nih mau ngebekalin suami, ya udah sih biarin aja mereka bahagia dengan kehidupan mereka gitu. Dia kan melakukan dengan ikhlas, dengan bahagia, pasti udah melalui proses ngobrol juga. Kecuali kalau misalnya dia ngerasa dipaksa, dia ngerasa ini gue bete nih, gue gak pernah dengerin sama suami sementara tiap pagi gue harus. Ini kan dengan hati bahagia gitu loh. Iya. Tapi kan hiburan tau. Kan lucu ini orang kenapa sih? Gue sih ketawa aja sekarang. Kenapa sih? Terus sempat lagi ada sepatu Doc Mark gak enak. Oh iya bener. Apa sih? Kenapa sih kalian ini? Gue gak ngerti deh. Itu masih ribut-ribut receh gitu masih tuh? Masih yang jadi ada. serius gitu masih tuh? Masih ada. Emang sebenarnya kan orang memproyeksikan dirinya ke dalam teks yang konteksnya tuh juga beda-beda berdasarkan pengalaman orang masing-masing kan. Jadi tapi sekarang udah lebih dewasa menurut gue. Jadi kayak ya udah nggak usah ditanggepin ketika nggak sesuai. Si orang yang nge-tweet gitu. Kita udah tahu kalau kita nge-tweet apapun pasti akan ada yang melintir konteksnya. Jadi ketika nggak ini ya nggak usah dibales. Tapi tetap masih aja ada yang rame. Dulu tuh ya itu hiburan banget tau. Sumpah. Gue bisa ketawa-ketawa sendiri nge-tweet, baca tweet orang. Sampai akhirnya ketemuan sama temen-temen dari Twitter. Nggak ada tuh yang ribut-ribut nggak penting gitu. Terakhir apa ya rame di situ? Terakhir soal film kan? Agak lain sempat kena kan? Agak lain. Oh soal jokesnya gitu-gitu. Iya. Oh. Gitu-gitu banyak. Sama Joko Anwar ya kalau nggak salah juga. Oh Joko Anwar ya yang berapa mati itu juga. Iya. Oh ada si Mamat bikin apa? Jadi Joko Anwar itu kenapa yang mati selalu cewek dibilang gitu. Oh dibilangnya gitu. Kenapa di film-film Joko Anwar yang mati selalu perempuan. Selalu perempuan gitu. Terus habis itu si Mamat bikin pakai apa Excel gitu Mamat datanya. Mamat Alkatiri. Bukan Felix. Siapa sih namanya? Kok gue jadi lupa nama panjangnya. Tunggu. Dia bikin Excel yang isinya adalah mendata untuk di karakternya filmnya Joko Anwar tuh cowok sama cewek berapa persen yang mati. Jadi bikin film-film Joko Anwar dibikin tabel data terus film ini yang mati ini laki-laki. Yang ini mati laki-laki, mati perempuan. Semua filmnya. Waktunya luang juga ya. Tapi seru kan? Maksudnya gue sih seru ya. Sampai segini ya si orang itu. Tapi waktunya bebas banget ya itu ya. Berarti duitnya banyak. Karena cara menakar orang yang soalnya ada siapa gitu yang bilang ke gue untuk tahu ini orang kaya apa enggak. Lo ke GBK jam 9 pagi jam 10 pagi. Yang lari itu berarti orang kaya katanya. Katanya dia gitu. Kenapa tuh? Soalnya bisa lari jam 9 jam 10. Bahkan bisa aja freelancer ya. Pengangguran kan bisa aja ya. Malah ekstrim tuh dua ekstrim. Tapi teman gue bilang gitu. Buat yang Capricorn juga kayak gue dan bangga menjadi seorang Capricorn, kaos Capricorn Pride sudah tersedia di Kresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Cek link di deskripsi. Kalau lo
Apa yang lo dapat dari nge-tweet? Apa yang Gue lo... sih emang mengeluarkan unek-unek aja sih, venting gitu. Kadang-kadang lucu-lucu sebenarnya. Oke. Jokes lucunya tuh pinter-pinter gitu loh yang aneh-aneh gitu. Terakhir lo marah di Twitter, venting apa? Ingat ya? Pemilu kali. Lu juga aneh-aneh aja lu. Gue kan sebelum kita ngobrol kan gue sempat nyari-nyari kabar lu kan. Apa kabar nih Kunto Aji, gue cari-cari. Lu ngapain jadi petugas TPS tuh? Apa gitu? Seru tau Kenapa bang. tiba-tiba Libur, ngapain terjadi? soalnya kan libur. Ngapain terjadi lo jadi petugas KPPS tuh apa sih? Lu lagi ngapain sih? Enggak, jadi kan gue tuh di komplek itu kan ya termasuk baru 4 tahun lah di situ. 4 atau 5 tahunan. Sebelah nama Bena kan. Oke. Nah terus Bu RT tuh sering ngajakin gitu kayak acara 17-an atau apa, mas ngisi dong apa gitu kan. Terus gue tuh gak pernah bisa. Kan selalu hari besar kan gue pasti gawe kan, pasti ada kerjaan ada gitu. job. Tapi masih mau gak jujur? Kayak Apa? acara RT gitu ngisi masih gak apa-apa sebenarnya. Masih mau karena asal ada maksudnya, waktunya. Iya maksudnya, nah ini maksudnya mumpung pemilu kan, ya gue pasti libur dong kan nyoblos kan. Oke. Terus ya udah, terus ditawarin, mas mau gak jadi petugas gitu. Oh ya udah bu. Oh itu ditawarin. Iya. Kalau ditawarin kan berarti lo mau gitu kan? Mau. Ya masa gue nawarin diri bu, saya mau. Iya. Enggak, gue kan gak ngerti ya. Apa petugas KPPS itu memang ditunjuk gitu. Misalnya siapa dapat tugas kebagian dari sebagai warga. Itu enggak, kita ditawarin. Di grup RT sebenarnya, di grup RT. Di grup RT. Di grup RT kan ditawarin, cuman gue dijapri sama Oke. Bu RT. Mau gak nih mas gitu, pasti pada seneng tuh kalau ini. Kalau mau. Oh ya udah deh, mau bu, tapi ada syaratnya. Saya boleh nyanyi ya? Bukan dong. Apa-apa. Saya maksudnya yang tugasnya paling gampang aja bu, karena saya kan belum pernah gitu. Apa ini tugas Dikasih jadi linmas. Makanya gue pakai baju keamanan? Iya. Pakai baju satpam itu yang hijau-hijau. Tapi gak gue pakai beneran. Maksudnya kalau linmas TPS tuh gak pakai seragam itu, enggak. Tapi ada seragamnya. Ada, gue beli. Kalau dikasih RT seragam linmas. Gue beli sendiri. Oh beli sendiri. Iya. Oh, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Oke. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir pemilu itu kan lumayan rawan juga kan. Rawan konflik juga loh. Kan suka ada yang Obrolannya. berita ini kan, berita ribut di TPS. Iya, Ada iya, tuh iya. beberapa kan yang marah-marah di TPS. Iya. Gara-gara ini, gara-gara Dibacok, itu. iya. Iya kan? Iya. Lu gak takut lo jadi linmas Enggak. di komplek lo ribut gitu gak ya? Enggak sih, aman sih. Alhamdulillah aman. Tapi lo into karakternya gak? Iya, gue kayak Itu kayak- jalani peran. Gini ya. Bawa apa tuh? Iya. Ada hasrat ke situ kayak. Stop gitu. Karena kemarin gue tuh kalau ke TPS kayak kemarin itu sama istri gue yang di komplek rumah gue bilang ke istri gue kita datang paling awal supaya nggak ngantri. Jadi cepet datang nyoblos pulang. Datanglah gue paling awal ke TPS di dekat rumah gue kan. Begitu gue nyampe biasalah si Anissa kan ada orang rumah juga kan minta di videoin, dari videoin. Gua nggak ngelihat karena gue lagi nyoblos kan. Tapi ternyata dari sana si orang rumah ngevideoin Anissa. Pas gue lihat, gue tahu itu nggak boleh kan kalau bawa ini kan. Gue bilang, gua baru mau ngomong jangan, orang TPS-nya udah maju. Nggak bisa ya, nggak boleh gitu. Lo yang kayak gitu nggak? Nggak. Iya, termasuk Oh, kayak gitu. Iya. Oh, gitu. Iya, tapi kamera gitu, enggak? Iya. Oh, iya, wah. tapi kan udah di awal kalau gue, maksudnya udah langsung dikasih tahu. Jadi kebetulan gini. Itu kan komplek gue tuh depannya kayak ada apa? Bukan sungai ya. Inilah kali gitu kan. Kita tuh bikin tenda di samping kali. Bapak tenda TPS-nya tuh di situ gitu. Oke. Tahun lalu tuh sempet kena angin. Terus suara-suaranya sempat ada yang nyembung kali. Kasihan bapak-bapak. Komplek lo gimana sih? Tolong deh Bu Lucu. RT. Sumpah Bu lucu RT. komplek gua. Bu RT. Bapak-bapak tuh lucu-lucu. Jadi dia bikin tenda di kali. Sampai kali. Tapi gak mikir kalau ada angin apa ya. Pas lihat, wah kertas suaranya kena ke bawah air. Turun-turun mungutin, kasihan. Siapa yang Udah mungutin kan. ada? Ada ya bapak-bapak itu juga. Oh, Tapi mungutin tahun lalu juga. gue belum ikut kan. Oke, Terus oke. udah nih tahun ini mereka bikin tenda yang lebih bagus. Tendanya bagus kayak kawinan yang putih gitu loh. Oke. Terus kursinya bagus gitu segala macam. Terus inget gak kemarin pas kita nyoblos itu kan angin gede banget.
Ada angin gede ya? Oh tapi iya hujan sih, hujan. Nah. Iya angin gede banget. Terus habis itu pas hari H tendanya bagus-bagus roboh. Tenda yang kalian bikin ini? Iya. Terus gimana? Roboh. Terus gimana? Ada yang lagi nyoblos gitu? Itu gak ada ya? Belum. Jam 3 pagi robohnya. Jadi terus akhirnya kita pindah ke tempat ke dalam balai gitu untuk ada yang masih dipakai. Oh kira pindah. Akhirnya pindah ke dalam. Kenapa gak dari awal di balai itu aja? Di situ panas banget soalnya tendanya tuh atapnya seng gitu loh. Oke. Jadi kalau siang tuh ya pasti panas sih. Sauna sih gitu. Akhirnya panas enggak? Panas. Panas banget. Terus gangnya kan sempit gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan lu, jadi karena gangnya sempit itu di awal gue udah langsung. Oh, ini buat kesana. Iya. Segala tenda ke bawah angin. Oh, lo ngasih tahu. Iya. Ada nggak yang kayak malah minta foto? Ya pasti ada lah. Iya. Ada yang kaget nggak? Kenapa di sini gitu? Enggak sih. Oh, karena udah pasti kenal satu komplek gitu ya. Satu RT kan itu. Ada nggak yang nyebelin di situ? Ada. Ada bawa yang marah-marah. Kenapa? Kalau lu? Enggak, untungnya ke petugas. Gara-gara? TPS-nya, gara-gara dia itu telat daftar bagaimana gitu. Jadi alamatnya beda, terus tapi tinggal di situ terus dia telat daftar. Terus marah tuh dia tuh ya. Marah dia. Tapi lu sebagai linmas nggak kayak apaan sih gitu nggak? Gua jangan pak. Tapi gitu aja. Iya. Jangan pak. Gitu. Kenapa sih? Musisi ini kenapa ya? Kemarin gue ngeliat Duta Silon Seven jaga ronda itu apa sih? Lihat gak? Tahu kan? Iya. Duta. Iya. Di papan ya kan tulisannya. Sempet rame itu. Oh iya. Iya giliran jaga ronda. Lucu banget. Terus dari Twitter, karena gue pertama kali ngelihat lu itu jauh sebelum gue ngelihat Twitter dan lain-lain, itu di Indonesian Idol. Ya betul. Nah yang paling memorable buat gue itu lo naik sepeda. Iya. Jualan kopi ya? Bukan dong, Yakult. Yakult ya. Lo nyanyi Gali dan Ratna ya? Iya, zaman dulu banget. Itu epic banget sih. Itu epic banget sih. Tapi itu yang momen dimana lo mulai dikenal tuh dari video itu. Iya. Oh gitu. Nah yang menarik adalah lo sempet 6 tahun ya? 6 tahun enggak. Itu apa yang terjadi? Kok bisa ada vakum selama itu? Yang pertama kan gue masih dikontrak tuh sama mereka gitu. Sedangkan ya mereka artisnya banyak lah. Gue juga kan cuma juara 4 kan pada saat itu. Jadi maksudnya ya pasti mereka lebih ngurusin yang juara-juaranya. Terus sebenarnya gue udah mulai nulis lagu bla bla segala macam sih. Tapi gue ngerasa kayaknya mendingan gue independen deh gitu. Jadi gue nunggu kontrak gue habis juga. Itu berarti kontrak habis aman tuh? Maksudnya dia gak kayak diperpanjang lagi atau apa? Lo masih belum ada ini, enggak gitu ya? Sebenarnya sih biasanya gitu diperpanjang. Cuman pas kontrak gue habis, gue nggak ke kantor. Oh, emang udah nggak pengen kan? Iya. Oke. Tapi single yang terlalu lama sendiri itu masih bertahun-tahun setelah kontrak habis apa enggak juga? Oh iya. Itu kan 6 tahun itu maksudnya adalah dari Idol 6 tahun 2014. Nah itu gue ngeluarin terlalu lama sendiri. Itu selama itu proses ini loh? Tadi nyelesain kontrak sama sebenarnya gue juga ngumpulin duit sih. Oke. Maksudnya kan walaupun nggak kelihatan tapi gue masih nyanyi-nyanyi terus bahkan gue nyoba nge-host. Oh sempet ya? Nyoba main film segala macam. Yang sakit itu kapan tuh? Itu sebelum bener-bener 2013-nya sakit. Oh itu sakit apa tuh? Penyumbatan bantu empedu. Oh yang lo cerita ke gue waktu itu ya? Iya. Oh. Tapi dokternya bilang sial ya, menurut gue emang sial. Karena itu kan penyakitnya orang tua kan, batu. Dulu kan kalau orang tua sakitnya kan karena batunya banyak terus dia nyumbat. Kalau gue nih batunya nggak banyak, batunya cuma dikit. Ada satu kecil nyangkut. Oh, tapi itu ganggu banget. Wah, ya bukan ganggu lagi itu. Sakit banget gitu. Iya, sakit banget dan kuning, badan gue kuning semua kan. Sorry tapi mata lo masih kuning nih. Ini kacamata bang. Nah ini masih penyembuhan sebenarnya. Jangan sakit lagi dong bang. Mata lo kuning gue lihat. Katanya kacamata. Oke, nah terlalu lama sendiri. Pascal itu juga catchy banget ya. Dan si yang bikin Bena kalau gak salah. Bikin gue. Video klipnya maksudnya. Iya video teasernya. Iya kan? Video teaser bukan video klip tapi. Bukan video teaser. Oh oke. Nah pas keluar tuh langsung gong banget. Itu gimana proses kreatif lo bisa bikin lagu seperti itu? Proses kreatifnya ya bikin
bikin lagu aja sih. Tapi proses marketingnya pada saat itu memang ya gue banyak dibantu orang aja sih. Ya salah satunya dibantu Bena. Terus pada saat itu kan masih YouTube tuh belum segitunya kan. Oke. Istilahnya, tapi gue pada saat itu memikirkan bahwa ini proyeksi nih nanti suatu saat yang jadi ujung tombak marketing musik tuh akan di digital gitu. Dulu kan masih TV, radio, berbagai segala macam kan gitu. Ya itu akhirnya gue dibantu sama Bena dan Indofitgram segala macam untuk dipakai lagunya gitu-gitu sih salah satunya malah jadi rame. Jadi rame. Ya walaupun gue tetap dibantu orang radio juga, ada Mas Wisnu bantuin di radio. Ya mungkin karena lagunya relate kali ya jadi. Nah itu lo gimana nulisnya? Apa itu chord dulu, apa notasinya dulu? Oh itunya maksudnya. Gue selalu tema dulu sih. Temanya dulu. Itu ada syarat gak? Maksudnya kayak ini harus dekat sama gue, harus berbicara soal gue, harus ngomongin kejujuran gue. Atau emang lo ngelihat apa yang lagi rame dibahas orang justru itu yang lo angkat gitu? Yang dekat sih biasanya. Dengan diri lo? Dengan gue dan sekitar. Kalau terlalu lama sendiri kan sebenarnya gue gak terlalu lama sendiri juga. Tapi gue sebenarnya itu isunya tuh tentang quarter life crisis gitu. Bukan percintaan tapi tentang pencarian sebenarnya. Jadi gue ngeliat teman-teman gue di sekitar gue waktu itu usia 25-an itu mereka nggak cinta-cintaan, mereka justru ngejar karir, ngejar sekolah gitu-gitu loh. Nah gue tuh nulis tentang mereka sebenarnya. Gitu gue ngeriset juga. Pada saat itu kan kata-kata Generation Y yang jadi album gue itu bahasa lainnya millennials itu kan belum terlalu ini kan. Nah gue ngeriset tentang itu. Itu yang lo bahas di album lo semua keresahan si milenial ini? Ya pada saat itu. Jadi Quarter life crisisnya pada saat gue keluar tuh 2014. Soal kesendirian dan lain-lain itu ya? Pencarian. Pencarian. Sekarang tuh lagi rame dibahas soal epidemi kesepian. Jadi banyak banget orang yang sekarang ngerasa sepi. Padahal kita rame di mana-mana gitu. Mungkin itu yang orang rasain juga ketika dengerin lagu itu ya. Terlalu lama sendiri, maksudnya lu nggak tahu mau sama siapa atau mau gimana gitu kali ya. Kalau sekarang nggak tahu sih. Kalau sekarang nggak tahu. Tapi kalau dulu sih kayaknya jadi relatable karena topik jomblo dan segala macam gitu. Oh iya, itu kan gue juga sering tuh bikin jokes jomblo. Iya kan jadi relate gara-gara itu. Tapi apa bedanya? Kalau dilihat kan lo udah cukup lama ya dari mulai Indonesian Idol terus bikin album, bikin sendiri lagi kan. Ada perbedaan cara memasarkan secara khusus gak sih terutama dengan tahun-tahun 2 tahun 3 tahun kebelakang ini gitu dibanding dulu di mana lo bikin album pertama gitu? Yang jelas generasi gue sih millennials itu kan kayak generasi babat hutan ya gitu. Maksudnya pada saat itu era digital tuh belum sekuat sekarang gitu untuk jadi media kita marketing kan. Cuman ya sebenarnya nggak terlalu beda ya. Cikal bakalnya ada di tahun itu karena gue sudah melakukan banyak hal yang gue lakukan sekarang pada saat itu. Gitu walaupun lebih works sekarang sebenarnya gitu. Jadi penting nggak untuk kayak lo punya ide-ide pemasaran yang beda? Karena gue ngelihat kayak lo kemarin ngelakuin konser jam 5 ya? Iya, sejam 5 subuh. Itu apa yang lo bangunnya nggak males tuh? Nggak lo ngapain gitu? Bikin konser jam 5 itu ide dari mana gitu? Semua segala sesuatu tadi kan gue bilang gue selalu berawal dari tema dulu kan, tema besar gitu. Nah tema besar album gue ini adalah tentang tumbuh. Oh yang ini yang pengantar purifikasi pikiran itu? Pikiran. Album ketiga ini tentang tumbuh, kedewasaan dan segala macam. Nah gue menilik ke diri gue sendiri yang album kedua kan sudah topiknya tentang wellness, tentang kesehatan mental dan segala mental health ya. Nah yang ketiga ini gue menilik lagi ke dalam apa yang pengen gue cari ternyata ya kesehatan tubuh gitu. Salah satunya maksudnya itu kan vice versa dua-duanya kan saling mendukung. Nah yang paling setelah gue baca-baca dan segala macam nonton podcast, yang paling penting di hidup kita salah satunya adalah tidur. Karena sepertiga hidup kita ada di situ. Bayangin kita umur 30, bisa jadi 10 tahunnya itu kita tidur kan. Kurang lebih. Jadi memperbaiki tidur itu adalah salah satu hal yang pengen gue capai. Itu kan satu. Akhirnya gue bikin konser. Kebetulan temanya itu. Terus lagu gue tuh ada judulnya Urip sama Urup. Urip itu bahasa Jawa kan urip iku urup. Hidup itu menyala kan. Urip iku urup. Iya, artinya ada hidup itu menyala. Jadi ya gue berharap album ini bisa mengantarkan teman-teman untuk bisa menemukan makna dalam hidupnya istilah gitu. Dan diawali dengan bangun pagi, itu aja sebenarnya. Dan itu juga salah satu jadi target gue.
untuk gue pengen bisa bangun pagi. Oke. Gitu. Akhirnya gue bikin konser subuh-subuh itu melawan orang-orang yang biasanya mereka tahun baru pestanya jam 12 malam kan. Ini lo tidur cepat, kita ngerasain justru sunrise pertamanya. Iya sih. Tapi berapa banyak penontonnya yang kurang tidur hari itu? Itu gue survei langsung. Sini yang tidur nggak tidur berapa orang? Gimana? Berapa orang? Ya kebanyakan yang nggak tidur sih. Dalam misi memperbaiki tidur ya. Tapi kan Permulaan kan diawali. Tapi mereka seneng. Banyak banget yang merasa seneng. Maksudnya itu kan di alam terbuka ya. Outdoor gitu. Dan alhamdulillahnya kita gak kena hujan. Hujannya jam 2, jam 3. Abis itu selesai. Sholat subuh jam 4, jam 5 kita mulai. Itu aduh bang gila enak banget. Di mana sih? Di Jogja. Di Jogja. Di tepatnya apa? Di taman atau di... Iya kayak apa ya. Kayak kebun raya gitulah modelnya. Oke, di kebun raya. Terus ini lo bikin konser jam 5 subuh nih ya? Jam 5 subuh. Ada apa? Ada tiketing atau? Iya ada tiketing terus gue bikin pasar. Jadi gue kurasi sama teman-teman gue, Mas Gram gitu kita punya produk-produk yang peduli pada lingkungan. UMKM anak muda semua gitu. Kita kurasi, kita bikin pasar. Jadi habis gue nyanyi selama 2 jam terus ada itu. Terus ada teman-teman dari Ruang Tenang juga mereka bikin kayak box gitu, di situ ada pengalaman untuk lo ngerasain men-trigger 5 panca indera lo untuk bisa menarik juga tuh. Iya gitu lah, ada risetnya lah pokoknya. Gue sempat baca ini lagi ada yang bilang ada orang nyari baju apa gitu mau ke tempat lo terus yang jual bilang habis. Apa sih baju apa sih? Baju kain. Maksudnya sebenarnya sih gue nggak pernah ini ya, maksudnya nggak pernah mendorong orang-orang untuk ayo pakai kain. Maksudnya itu atas kesadaran mereka sendiri sih. Untuk mereka akhirnya pada berkain. Pakai kain-kain batik. Kayak tradisional gitu ya? Tradisional manapun. Tapi itu bukan dress code-nya? Bukan dress code-nya. Gue gak pernah men-dress code-kan atau membuat gue jadi irisan dari itu sih. Kesadaran aja. Jadi orang-orang bikin kultur sendiri itu? Iya. Wow. Dengan itu. Tapi seberapa bermasalah tidur lo? Gue tuh pernah sempat ada di tahap yang tidur pagi gitu jam 9 jam 10. Hah? Jam 9 pagi? Iya 9 jam 10 pagi. Tapi sekarang alhamdulillah udah ini sih. Berarti ini sempat ada pengalaman personal soal tidur juga? Oh iya pasti. Emang lo ngerasa tidur itu penting sementara pada saat itu lo gak bener? Bukan pada saat itu sih tapi sebelumnya. Gue sempat mengalami gak bener. Terus gue memperbaiki dengan olahraga, makan dan segala macam. Terus ya ternyata memang awalnya setelah gue menjalani, ketika gue benerin tidur tuh semuanya lebih mudah untuk dibenerin gitu loh. Olahraganya, bla-blanya gitu. Tapi gue termasuk orang yang tidurnya lumayan pagi. Kayak jam 1, jam 2 gitu. Oh iya. Gak sepagi lo sih. Iya gak sepagi gue. Cuma maksud gue juga pengen jam 11, jam 10 juga. Di bawah jam 11. Makanya kadang-kadang kayak, terutama kalau gue tidur sama anak gue ya. Mereka udah tidur duluan, terus nanti mereka bangunin gue jam 6, jam 5 tuh gue pasti kurang tidur tuh. Karena kan gue tidurnya baru 4 jam, 4 jam, 5 jam. Gue sempat berusaha mengubah kebiasaan pola tidur itu, which is gue tahu pasti penting banget kan. Persoalannya susah banget. Karena gue terbiasa kerja dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Itu adalah ruang yang sangat nyaman buat gue untuk kerja. Karena semua orang tidur, jadi gak ada yang ganggu. Rumah gue juga gelap, lampunya juga mati semua kecuali ruangan gue doang. Ada rasa ketenangan yang gue dapet dengan sendirian di jam-jam itu gitu. Gue pikir kan sebagai orang kreatif nih ya, mungkin itu yang gue butuh. Jadi ketenangan itu bisa nulis apa segala macam. Ketika jam tidur lo seberantakan sebelumnya, lo mengalami yang sama juga. Kenapa lo gak bisa tidur sebelum jam 9 pagi tuh apa? Lo juga kerja juga kah kayak gue gini atau apa tuh? Iya jam tidur yang muter karena ya kerjaan gue juga sih. Kerjaan gue kan maksudnya manggung jam 10, jam 11 terus kadang ya kebablasan terus main game bla segala macam atau nulis atau dengerin lagu dan segala macam. Ya pada saat itu gue juga berpikir seperti itu. Tapi akhirnya gue mencapai konklusi bahwa gue sebenarnya meromantisasi kerja malam ini gitu. Iya benar-benar. Karena misalnya let's say kita jam 9, jam 4 pagi kita bangun. Subuh itu kan paling bagus sebenarnya untuk otak kita kan. Untuk fresh, kita udah fresh, suasananya masih tenang gitu. Kalau misalnya yang dicari ketenangan ya. Benar. Kalau gue bisa benerin itu. Jadi
ya itu gue mencapai konklusi itu untuk pengen gue benerin. Walaupun sampai sekarang pun ada satu podcast yang bagus nanti gue kasih ke lu deh. Profesor Huberman dia dari Stanford. Oh gue dengerin. Oh iya Huberman. Ya, dia kan nulis soal tidur kan. Iya ada. Itu bagus banget yang dibikin soal tidur. Dan dia ngasih toolsnya buat benerin. Iya. Bayangin bahasa dia yang bikin gue dek ya. Dia bilang bahwa ketika lu jam tidur lu gak bener, itu lu sama aja dengan jet lag. Jadi misalnya lu selama 10 tahun, 15 tahun ini jam tidur lu gak bener, ya lu jet lag sama 10-15 tahun badan lu gitu. Berarti itu gak bisa dibayar ya? Kan kadang orang mikir kayak, gue bangun baru tidur 4 jam nanti gue bayar gitu. Itu gak iya gak bagus. Ya dia ngasih tools lah, bagus tools. Ada juga profesor tidur juga dari Harvard. Kayaknya pernah di Huberman juga tahu kan? Putih itu. Aduh siapa namanya? Matthew Walker. Iya Matthew Walker bener. Yang kalau ngomong kayak mau tidur. Iya kan? Ngomongnya. Dia ngomongnya kayak mau tidur tuh. Ya gue sempat dengerin dia juga. Karena memang masa-masa itu gue juga mau ngeberesin pola tidur gue juga. Tapi sekarang gue ngurangin jauh kopi. Jadi gue ada masa di mana sekarang sih. Gue suka banget kopi. Tapi sekarang ini gue lagi ngurangin. Tetap ada mungkin seminggu 2 kali 3 kali ngopi. Cuman gue ngurangin. Itu bedanya ya. Kalau gue lagi gak ngopi nih. Tidur gue rasanya enak banget. Gak tahu kenapa. Rasanya enak banget tidurnya. Iya. Gue gak tahu sugesti, gak tahu beneran apa gimana ya. Tapi itu berasa banget gitu. Nah lo ngopi juga berhenti gak? Gue akhirnya berhenti. Full total? Full total. Cuman si Profesor Huberman dia juga ngopi. Dan dia bilang sebenarnya timing masalahnya. Oh gitu? Iya ngopi gak apa-apa cuman timingnya harus pas gitu. Gue sih lupa sih gak denger. Nah dia tuh soalnya ngasih tools yang gue suka. Maksudnya gak cuma teori-teori. Nih lo gini. Apa aja toolsnya? Masih ngerti? Matiin lampu di atas jam 6 kita tuh memang sudah di istilahnya program. Secara fisiologi itu kita masih dari zaman purba gitu. Harusnya lampu ini kan diciptakan di masa modern kan. Harusnya di atas jam 6 tuh semua gelap gitu. Jadi lo bikin segelap mungkin satu. Kedua yang ini yang gue inget aja ya pecah-pecah ya. Dia ngajarin soal non-sleep depress. Non-sleep depress. Jadi kayak tidur siang tapi cepet gitu. Apa sih namanya? Power nap. Power nap. Untuk memperbaiki jet lag. Jadi misalnya let's say lo tidur cuma 4 jam nih Bang. Oke. Tidur cuma 4 jam. Tadi lo bilang dibangunin anak lo kan. Nah itu lo tahan. Paginya olahraga kok bisa bla bla segala macam. Ya jam siang nanti jam 12 lo pakai itu NSDR. Dia juga ada videonya untuk pengantar lo dengerin NSDR. Habis itu lo bangun seger, udah tuh lo tahan terus sampai di atas jam 6, lo akan ngantuk kan. Karena ya hitungannya lo cuma 4 jam plus NSDR itu kan. Oke. Lo akan ngantuk, lalu benerin tidur lo dari situ. Gitu. Oh. Jadi dikasih tools sama dia. Dibikin habit baru lagi. Iya betul. Jadi emang benerin jet lag. Terus si profesor itu juga sempat bilang, kalau misalnya gue udah sempat ngaco gimana gitu. Dia bilang yang penting, ini sama kayak bintang tamu kita dulu ya yang ahli tidur itu. Gue sempat ngobrol juga sama ahli tidur. Iya. Dia bilang yang penting bangunnya. Jadi bangunnya itu dibikin habit meleknya jam berapa gitu. Betul. Circadian rhythm. Iya gue baru ingat nih. Iya. Circadian rhythm sama pentingnya lo ngelihat, ya bener. Jadi gini, ketika lo bangun itu gimana lo mengkondisikan otak lo tuh fungsional. Oke. Nah caranya adalah lo masukin cahaya matahari, istilahnya berapa joule lah ya, maksudnya tidak bisa digantikan oleh cahaya lampu. Jadi ketika lo bangun, misalnya lo masih main HP segala macam gitu ya, let's say lo bangun jam 5 gitu, atau jam 6 lah udah matahari, lo masih main HP sampai jam 8 itu, terus baru lo keluar ngeliat matahari itu otak lo fungsinya tuh di jam 8. Oke. Jadi lo akan mundur lagi jam tidurnya. Jadi ketika lo bangun jam 6, jemurlah keluar, ngelihat matahari, biar cahaya masuk ke mata lo, karena mata itu adalah satu-satunya organ yang berhubungan langsung dengan otak kan. Oke. Itu kan kayak ya otak langsung keluar jadi bola mata gitu. Dia tuh ngasih tahu bahwa ini udah pagi, gue udah fungsional nih. Butuh setengah jam, lo fungsional. Nah itu lo seger tuh. Seger kan ada waktunya tuh nanti. Iya. Jadi muter kan. Circadian rhythmnya jadi muter, terus lo ngantuknya akan pas. Dan ketika maghrib, sunset, sunrise, usahakan lo melihat prosesnya itu akan membantu circadian rhythm lo, ngasih tahu badan lo. Karena badan udah punya polanya
sendiri, Betul, ritmenya betul. sendiri tadi circadian Betul. rhythm itu ya. Cuma nih disclaimer juga ya, ini buat yang nonton kan apa namanya? Mungkin dengerin kita ya. Maksudnya ngelihat matahari itu maksudnya kayak keluar ngelihat-lihat gitu kan. Iya nggak perlu. Takutnya nanti ada IG Nggak. story. Iya, Bang, Bang buram bang. Kita kan Gelap, gak pernah tahu bang, kan. gelap bang. Ya Gitu bang, kan. bang. Gelap. Ngelihat matahari langsung kan berbahaya ya. Kan kita gak pernah tahu. Iya udah tahu ya. orang, ya kan. Tiba-tiba Nggak usah dilihat langsung ya. kata Kunto Aji kemarin di YouTube-nya Raditya Dika harus gini nih gitu. Iya. Ya itu maksudnya. Ini ya trik ini ya. Waktu gua kecil gua pakai ini, tapi gua udah lama nggak nyobain lagi. Ngomong sama bantal pernah nggak lo? Pernah Iya banget. sih. Kayak Itu bantal, juga kan, iya. bantal, aku akan Bangunin, bangun iya. jam 7 ya. Lo juga kayak gitu? Iya gue diajarin nyokap gue gitu. Terus Udah, bisa gak? Bisa, harus gak? Bisa. Iya Kenapa makanya, bisa ya? Gitu. Gue gak tau deh. Sebenarnya kita ngomong ke diri sendiri kan. Oh gitu ya? Iya katanya. Bantal. Iya. Bener jam 7. Iya. Ya nggak mungkin terus bantalnya. Iya bener juga sih. Tiba-tiba dijawab gitu enggak ya? Oke jadi itu cara ngobatin pola tidur ternyata berasal dari keresahan lo pribadi juga ya. Iya. Kalau yang kesehatan mental itu ada akarnya enggak? Lo kenapa Ada concern itu? Ada anxiety pribadi juga di sana kan? Iya gue sempet ada masalah yang cukup berat yang mengharuskan gue ke Psikolog. Iya. Oke. Itu tapi resolve masalahnya. Kayaknya nggak bakal resolve ya. Maksudnya kita akan maintain kan itu pasti. Oke. Iya. Dan di saat itu lo berpikir bahwa banyak banget orang yang juga punya permasalahan yang sama kah? Atau gak semua orang mau atau mampu ke psikolog kah? Sehingga lo mencoba mengekspresikan itu lewat lagu? Gue hanya mencoba mengekspresikan diri aja pada saat itu. Jadi bahkan ketika gue kan selalu bikin PPT ya, presentasi ketika gue bikin album. Ini Untuk siapa? Untuk manajemen dan label gue. Oh, which is lo yang kelola sendiri kan? Iya manajemen. Oh enggak, pas album Mantra-Mantra ini gue kerjasama. Ada kerjasamanya. Album kedua gue kerjasama sama Juni Records. Labelnya Raisa. Si Boim. Nah gue presentasi ke mereka gitu. Ya, untuk soal masalah ini gini. Ya sebenarnya gue ngeliat di muka mereka sih juga agak-agak bingung juga. Kenapa sih. tuh? Ya enggak, maksudnya pada saat itu kan nggak ada yang ngomongin ini kan gitu. Maksudnya musisi pasti membicarakan masalah yang ngepop lah. Iya ngepop lah yang lebih mudah gitu. Ngapain nulis hal yang seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya kemasannya apa? Karena gue menjelaskannya langsung dari tema besar ya. Menjelaskan dari tema besar gini-gini segala macam. Gue bedah liriknya bla-bla segala macam. Jadi mungkin mereka merasa lebih berat. Tapi ketika didengerin kan sebenarnya nggak seberat itu kan. Liriknya juga masih bisa tangkap gitu. Nah tadi pertanyaan lo apa ya bang? Kok gue jadi lupa sampai. Gue juga lupa ya. Oh ya kenapa nulis itu ya? Iya. Oh iya. Kurang tidur nih kayak. Ya pada saat itu sih maksudnya gue nggak ya, tadi kan lu bilang bahwa apakah itu jadi ini orang banyak, konser orang banyak, Bang? Iya. Pada saat itu gue nggak sih. Maksudnya gue nggak tahu nih akan jadi konser orang banyak atau enggak. Yang jelas gue yakin pasti akan ada akan ada beberapa orang yang merasa relate banget dengan apa yang gue alami. Gitu. Karena itu beneran lo alami. Iya, iya. Maksudnya, tapi gue nggak ngira akan jadi sebesar itu gitu, sebesar ini pada saat itu. Karena itu juga penting buat lo kan isu ini kan. Iya, which is penting itu banget. pengalaman pribadi lo kan. Iya. Nah, yang video klipnya itu yang gue lihat ada Mas Aji juga, Santoso, yang orang nangis dengerin lagunya. Ya, itu kan ya bener kan? Itu, ya sosial eksperimen sih. Itu di lagu-lagu gue itu kan termasuk salah satunya adalah lagu Pilu Membiru itu kan mengunjungi duka. Mengunjungi duka dalam artian untuk menyelesaikannya. Itu juga yang gue dapat dari psikolog gue si Bu Lisa. Itu maksudnya jangan lari gitu, dihadepin kan. Gitu. Nah di lagu ini yang DM gue juga banyak tentang cerita hidupnya, bla bla segala macem gitu-gitu. Terus kita masuk ke proses bikin video klip kan. Terus gue ngerasa di era sekarang nih video klip fungsinya apa ya gitu. Gue mikir gitu. Kalau dulu kan lo bikin video klip untuk masuk MTV. Itulah kenapa video klip tuh selalu ada bandnya nyanyi, bla bla segala macam. Fungsinya adalah seperti itu kan. Kalau sekarang di era sekarang buat fungsinya apa ya gitu. Benar juga ya. Iya kan. Terus ya setelah gue pikir sama anak-anak, ya harusnya konklusinya adalah harusnya video klip memperbesar spirit atau cerita dari lagunya. Jadi akhirnya setelah itu gue ngerasa,
oh ya udah respon penonton. Yang menurut gue yang bikin lagu ini jadi bernyawa adalah respon dari penontonnya kan. Dari pendengar, karena mereka merasa relate dengan lagunya. Ya udah responnya ini aja yang gue tangkap gitu. Makanya gue bikin sosial eksperimen itu. Gitu pada saat itu. Jadi mereka ini 3 kisah yang gue ambil. 3 orang ini punya kisah yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, tapi menurut gue mungkin akan mewakili banyak orang pendengar gue. Terus pada saat itu janjiannya cuman nanti ketemu sama Mas Aji ya, kita kasih konsultasi gratis sama Mas Aji. Terus habis itu kita rekam ya, nanti akan kita masukin di YouTube, cuman gitu doang gitu. Terus habis itu bla ngobrol sama Mas Aji itu di satu ruangan besar gitu. Terus gue sembunyi gitu loh ceritanya. Terus tidaknya dibuka, gue ada di situ, gue nyanyiin lagu Film yang Biru gitu buat mereka. Dan itu ternyata berat banget, susah banget. Iya. Wah, tapi gila elunya sendiri ngerasain gak? Ketika lo menyanyikan buat mereka itu? Gue gak bisa nyanyinya. Oh ya? Kayak ya lu menatap orang langsung yang gue tahu ceritanya dia gimana. Ekspresi mereka berubah dari kayak emosinya kerasa banget gitu. Iya. Dari 3 kali take, itu kan cuma bisa sekali take doang ya. Nggak mungkin diulang kan. Dari 3 kali take yang gue bisa nyanyi itu cuma 1. Di take terakhir? Di take terakhir kalau gak salah. Oh, artinya pas take pertama tuh lo mau nyanyi gak bisa nih? Udah nyanyi terus ada di bagian part tertentu yang mengulang-ulang, masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu, masih banyak yang belum sempat aku sampaikan padamu. Itu ekspresi mereka mulai berubah kan. Walaupun ya sebenarnya gue tahu ya, maksudnya ini masalah etis gak etis ya. Gue juga minta ke saudara gue untuk jangan ngerekam kalau mereka lagi nangis, ataupun kalau nanti mau diupload harus minta izin mereka mau gak mereka. Tapi dari awal sampai akhir adegannya bar gitu. Iya. Ya gue juga 2 akhirnya suara gue udah sesek udah. Nah gue taruh, gue peluk mereka gitu. Kebayang sih. Iya kebayang. Nyanyi buat 1.000 orang, 2.000 orang gak masalah, tapi buat 1 orang. Iya. Lo ngerasain langsung emosinya. Wah gila ternyata. Tapi justru malah itu yang beresonansi sangat luas ya. Waduh. Yang menarik adalah lu nggak mikirin dari sisi komersialnya sama sekali ya. Semua keputusan ini. Tapi justru resonansinya malah sebesar itu ya. Iya. Gue percaya bahwa ketika gue menciptakan tribes gue sendiri, ya itu akan bisa tumbuh dengan lebih jujur sih. Gimana cara lo nyiptain tribe lo ini? Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang gue mempertanyakan ke diri gue, ini genuine gak dari diri lu sendiri gitu. Ketulusan berarti. Oh I see. Paling tidak itu. Nextnya apa? Lo ini udah 3 album. Album berikutnya lo mau bicara soal apa? Udah kepikiran apa belum? Kan baru tahun lalu ya. Enggak sih. Maksudnya gue gak pernah. Iya pasti ada ya. Maksudnya kita pasti ada notes kan untuk ngomongin ini menarik. Tapi gue gak kayak ngerespon. Lebih seneng ngerespon. Gue penasaran nih apa nih maksudnya nih. Jadi lo nyatat gak? Atau Iya, ide-ide yang lewat catat? Iya, ide-ide yang lewat catat. Tapi ketika pada saat masanya, apa yang terjadi, yaitu yang akan gue tulis. Ketika mungkin, masih nyambung nih sama catatan gue yang ini, gue masukin gitu. Ya, pada masanya tuh berarti ketika lo sudah harus siap nulis lagu. Untuk nulis album lagi. Itu momennya kapan? Siap nulis album? Nggak tahu. Tiba-tiba panggilan aja? Iya, panggilan aja. Wah gila serius? Iya. Dan timeline juga, maksudnya pertimbangan bisnisnya adalah mungkin ya dikasih jeda lah. Gak mungkin gue baru tahun lalu terus tahun ini bikin lagi juga. Gak mungkin gitu. Ya let's say dikasih umur idealnya misalnya 2 tahun gitu, mempersiapkan. Oh berarti nunggu itu ya, nunggu kayak udah saatnya nih gitu ya? Iya, kayaknya udah saatnya sih. Habis itu apa yang gue rasain sekarang ya gitu. Terus ya itu gue ngerasain gue pengen hidup sehat, segala macam. Ya udah gue tulis lagu tentang itu gitu, karena ini juga akan bermanfaat buat pendengar gue gitu. Lo ngomongin mental health, lo ngomongin soal tadi hidup sehat, aspek cintanya masih ada nggak? Kayak lo bicarain soal itu ada, juga? Tapi kan gitu. lebih universal. I see. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak misalnya gue pengen seneng-seneng, gue capek nih mikir terus gitu. Next album kayak gue pengen ngomongin soal cinta-cinta yang seru-seruan aja misalnya, itu bisa banget terjadi. Tergantung momen itulah ya. Iya. Siapa tahu lo jadi petugas KPPS lagi. Iya ya betul. Soal nyegatin orang. Wah seru banget Kunto Aji, thank you udah mampir ya. Sama-sama. Good luck buat semuanya. Kalau ada yang mau ini terkoneksi sama lo ke mana nih?
Ke YouTube-nya di mana? Iya, Di YouTube, mana? Instagram, Twitter semua sama sih. Kunto Aji W. Oke, lagu-lagu di Ada W. Spotify juga. Spotify sama, juga. Di Kunto Aji juga. Oke, thank you ya. Thank you Sama-sama, semua, dadah. Radit. Duh.